Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di teknologi grafika yang pertemuan keempat ini kemarin kan di pertemuan ketiga sebelumnya kita bahas tentang cetak tinggi ya, woodcut dan prosesnya seperti apa, secara apa namanya sederhana sih kemarin prosesnya saya menyampaikannya dan kemudian kemarin juga alat-alat yang diperlukan seperti apa dan karya-karyanya hasil-hasilnya seperti apa gitu. Kemudian perkembangannya kayak gimana dan lain-lain. Kemarin kan kita bahas itu ya untuk cetak tinggi. Nah sekarang kemarin kan oh ya, kemarin kan tugasnya adalah ngebikin sketsa ya untuk nanti praktek woodcut gitu. Nah untuk saat ini kita bakal sebetulnya sketsa yang kemarin dibikin bakal ada asistensinya. Nah makanya sekarang saya bikin clear dulu untuk si proses pembuatan si woodcut ini karena untuk kalian juga bisa kebayang gitu nanti bikinnya seperti apa gitu. Di sini saya bakal tidak akan menampilkan PowerPoint tapi akan membuka apa namanya web yaitu mathmuseum.org. Nah di sini ada beberapa proses cara pembuatan woodcut dan kemudian kalian juga nanti mungkin akan terbayang akan seperti apa membuatnya gitu. Langsung saja. Ya, maaf tadi ada sedikit gangguan. Gitu. Di sini saya bakal buka Mathmuseum untuk mathmuseum.org untuk apa namanya sebagai referensi dalam pertemuan di sesi keempat ini gitu. Katakan nanti juga si sketsanya akan ada asistensi lagi dan kemudian kita bakal apa namanya cari seperti apa gambar yang mungkin lebih menarik gitu, dibikin lebih menarik atau tekniknya dan lain sebagainya gitu. Kita langsung saja untuk woodcut ya alat-alatnya kemarin kan udah dikasih tahu ya ada apa namanya ini bisa bisa kayu, bisa MDF. MDF itu bubuk-bubuk kayu gitu yang dipres, kemudian ada bisa linocut. Itu sebetulnya kalau linoleum tuh jatuhnya bukan woodcut tapi linocut sebetulnya. Cuman memang si si perlakuannya hampir sama sih, hanya beda medium saja sebetulnya. Gitu, dan ini untuk alat cukirnya seperti ini tintanya, ini roll gitu. Kita langsung saja. Nah ini untuk proses pembuatan sketsanya. Nah untuk misalnya nanti sketsanya kalian bikin di kertas gitu, silakan kalian kertasnya dibalikan dulu, kemudian kalian bikin pakai pensil yang misalnya yang 8B gitu. Di setelah misalnya kalian ngegambar di satu muka seperti ini yang tadi tanda birunya, kemudian di baliknya kalian langsung apa ya diisi dengan si pensil ini yang 8B misalnya di full tuh dihitamin dan kemudian nanti ditimpa lagi di tracing gitu, di tracing digambar di garis-garis yang sebelumnya yang di atasnya ini di apa namanya eh, istilahnya digambar ulang lah di jiplak lagi, diteplak lagi gitu, buat positionnya itu teplak. Nah, nanti bakal muncul seperti ini, sketsanya bakal menempel gitu di si kayu tersebut gitu atau medium si cukilnya gitu. Kemudian setelah itu kalian silakan cukil. Nah, maksudnya nah tadi kan udah nempel nih di kayunya ini. Nah di kayunya ini pun kalian mesti digambar lagi atau misalnya pakai spidol pakai apa kayak maksudnya untuk si lain-lainnya juga terlihat lebih jelas gitu untuk memudahkan kalian juga dalam mencukil gitu. Nah terus kemudian proses cukil dilakukan itu kalian terserah mau ngilangin yang memang garis-garis yang kalian bikinnya atau ngilangin kayu yang tidak tertimpa garisnya gitu. Itu kalian bisa memutuskan sendiri mana nih yang mau dicetaknya, mau yang garis-garisnya atau di luar garis-garisnya gitu. Ya, kalian silahkan pilih mana yang mau kalian apa namanya tonjolkan gitu ya, mana yang kalian cetak gitu. Tadi balik lagi ke tadi mau garisnya, apakah mau garis yang outline-nya atau mau
si outline yang dihilangin gitu. Itu pilihan sih, balik ke personal. Dan itu nanti mungkin eh, dan kalian juga harus kuat statementnya. Maksudnya statement dari pengambilan apa namanya bentuk yang mana nih dari kalian gitu, untuk si cetak tinggi itu sendiri atau woodcut. Kemudian setelah jadi seperti ini hasil cukilnya dan kemudian terus, nah ini proses cara rollingnya gitu. Jadi uh, untuk tintanya sendiri memang tidak terlalu banyak menggunakannya sebetulnya karena kan ada cermin nih untuk atau misalnya bidang datar yang memang itu untuk ngeratain si tintanya ini pakai roll dulu gitu. Jadi untuk nanti diaplikasikan atau untuk dirolkan ke si karyanya itu tidak terlalu tebal gitu dan itu harus rata dan sebenarnya eh, tebal tuh agak-agak jelek sih sebetulnya karena nanti si ketika di press gitu ya si tintanya malah melebar gitu kalau misalnya tebal ya kalau misalnya tebal nah, makanya secukupnya aja sepasnya gitu nggak tipis nggak tebal gitu dan kemudian setelah di roll aja dulu terus di apa di mana nih yang titik-titik yang memang belum diisi dengan tinta gitu. Nah setelah itu kemudian kita cetak gitu. Ini proses cetak menggunakan mesin sih sebetulnya mesin cetak itu ada roll yang gede gitu. Jadi di si karya woodcut-nya misalnya di bawah, kemudian ditimpa dengan kertas gitu. Nah itu kalian bisa pakai pakai apa ya? Kalau bahasa Sunda malnya atau misalnya ukuran 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 patokan ukurannya gitu. Jadi untuk misalnya kalian cetak banyak itu si posisinya tetap seperti itu gitu. Misalnya kalian kasih tanda-tanda di pinggir-pinggir atau di atas kertas ini untuk memastikan posisi kertasnya tetap di situ. Gitu. Nah, kemudian si setelah di ini alternatif lainnya adalah bisa pakai sendok digosok-gosok, terus kemudian bisa diinjek-injek juga, kemudian bisa pakai roll untuk adonan gitu, bisa pakai apapun yang penting ini kalian bisa ngegosok ini dengan rata atau misalnya kalian uh, apa namanya pakai baren gitu bisa tuh yang kemarin untuk alat gosok kemarin ya untuk alat cetaknya yang kemarin saya sampaikan yang untuk teman kemarin saya sampaikan itu kalian bisa milih salah satu sih itu maksudnya tergantung kemauan gitu. Karena si apa namanya mesin cetak di ini juga di sini kan nggak ada ya gitu. Dan hasilnya seperti itu. Gitu. Ini hasil cetaknya. Nah, kemudian kalau misalnya woodcut itu selalu misalnya gini ada cetakan pertama tuh sebagai apa namanya dummy doang atau misalnya kalian ngelihat cetakan nih udah pas belum nih cetakannya gitu apakah ada yang kurang atau enggak gitu kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa dicukil lagi dan lain sebagainya gitu dan kemudian di sini juga harus ada tanda tuh cetakan pertama yang mana cetakan kedua yang mana misalnya cetakan kedua dari 10 cetakan gitu. Kalian mau bikin 10 cetakan tapi ini cetakan keduanya 2/10 terus kemudian namanya judulnya apa dan kemudian ya signature kalian gitu tanda tangan kalian seperti itu itu sih untuk sekilas seperti itu dan kemudian ada lagi ini di illustrator.co.uk. Nah ini untuk ini bisa langsung juga kalian bikin sketsa di kayunya ya kalau misalnya untuk nah susah nih pak misalnya kayunya kurang pensilnya di kayu kurang terlalu keras kalian bisa blok dulu tuh si kayunya ini dengan cat gitu. Dengan cat akrilik misalnya atau apa gitu bisa-bisa aja gitu karena kan tapi kalau misalnya pakai cat tinta offset itu kan maksudnya tinta cukilnya itu bakal lama keringnya gitu nah misalnya kalian bikin dulu gambarnya kemudian complete the design terus udah seperti ini nah ini kalian tentukan garisnya tadi bikin patokan ya ini bikin patokan buat untuk si nanti cetakannya tidak posisinya tidak mincang-mincong gitu establish alignment gitu pastikan maksudnya stabilkan si garis-garisnya si posisinya kemudian ini untuk apply the ink ini untuk apa namanya kalian roll tadi ya ini maksudnya ini bidang datar yang kemudian untuk meratakan si tintanya ini karena ini cuma butuh misalnya satu
setengah 1 sendok teh mungkin gitu, terus diratakan gitu. Nah, terus kemudian ini plastic paper. Di sini kalian bisa tempatkan ini untuk patokan papernya. Terus kemudian check your proof. Di sini kalian lihat tuh udah sesuai belum nih hasilnya gitu. Yang tadi kalian bisa copy lagi ya kalau misalnya belum selesai di bagian mananya gitu. Nah hasilnya seperti itu sih. Gitu. Dan untuk lainnya ini show image. Nah ini untuk apa namanya tadi apa transfer gambar. Kemudian ini ukir yang mananya. Nah cuma satu gini doang misalnya, terus kemudian ratakan, kemudian di roll untuk jadi rata gitu. Nanti baru di roll ke si karyanya, setelah itu cetak dan seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan nanti apa namanya japri atau misalnya sampaikan di pertemuan langsung gitu pas asistensi. Semoga kalian bisa mengeksplor si karya-karyanya, referensinya dan lain sebagainya, dan kemudian kita jadi sama-sama bikin karya bareng. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam. Oke.